Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di pagi hari ini kita masih melanjutkan dars kita menggunakan kitab Dalilus Salik ila Alfiyah Ibnu Malik, masih membahas tentang hukum ma'mul dari khobar, yaitu bait ke 152 dari Alfiyah Ibnu Malik. Mari kita baca mungkin dari awal bait dulu, bait ke 152, meskipun kemarin sudah kita baca sampai kondisi pertama ya, al-ula, di mana ma'mul khobar mendahului isim kana. Yang ini disampaikan oleh pensyarah bahwasanya hal ini menurut sebagian ulama Basri, Basriyun ini terlarang, adapun ulama Kufah memperbolehkannya. Kita baca dari awal di bait 152. Ibnu Malik mengatakan, walayali al-amila ma'mulul khobar illa idza dzarfan ata au harfa jar. Dan tidaklah boleh ada ma'mul khobar yang terletak setelah amil, illa kecuali ma'mul khobar tersebut berupa dzaraf atau berupa huruf jar. Lama dzakara an-nadim fi ma madha hukma taqaddumil khabari 'alal ismi bayyana huna hukma taqaddumi ma'mulil khobar. Ketika pembuat nazam yaitu Ibnu Malik menyebutkan fi ma madha, di pembahasan yang telah lewat tentang hukum didahulukannya khobar atas isim, bayanahuna, maka di sini beliau jelaskan hukum didahulukannya ma'mul khobar atas atas isim. Wahwa maksudnya adalah tawassutuhu bainan nasikhi wasmihi. Maksudnya adalah ketika kita tawassutuhu, terletaknya dia di tengah antara nasikh kana dan saudari-saudarinya, wasmihi dan isim kana dan saudari-saudarinya. Wal muradu bil ma'muli, dan yang dimaksud dengan ma'mul di sini adalah ma'amila fihi al khabaru min dzarfin au jarin wa majrurin au maf'ulin bi. Semua kata yang menjadi amil, yang menjadi ma'mul dari khobar, baik dzaraf atau jar majrur atau maf'ul bih. Contohnya dalam kalimat kana Hisyamun qari'an al-kitaba. Hisyam membaca kitab itu. Maka di sini kata Hisyamun adalah isim kana, kemudian kata qari'an adalah khobar kana, kemudian kata al-kitaba di sini maf'ul bih dari khobar kana yang berupa sighah isim fa'il yaitu qari'an. Maka kata Alkitab ini merupakan ma'mul dari khobar kana yaitu kata qari'an. Fa in kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majruran fasayati hukmuhu. Apabila ma'mul dari khobar kana tersebut berupa dzaraf atau berupa jar majrur, fasayati hukmuhu, maka akan datang penjelasan tentang hukumnya. Wa in kana ghairahuma, namun apabila ma'mul dari khobar kana ini selain keduanya, selain dzaraf dan jar majrur, kal maf'uli bihi, contohnya adalah semisal maf'ul bi, yang jadi ma'mul itu maf'ul bi dari khobar kana, fahuna suratani, maka di sini ada dua bentuk, ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama adalah an yataqaddama ma'mulul khabari wahdahu 'alal ismi. Bentuk ataupun keadaan yang pertama adalah di mana ma'mul khabar itu sendiri, ya, ma'mul khabar itu sajalah yang dikedepankan atas isimnya. Wa yakunul khabaru mu'akhkharan 'alal ismi. Dan khabarnya dia terletak setelah isim. Contohnya dalam kalimat kanal qadim raqiban sayyaratan. Orang yang datang itu mengendarai mobil.
Maka kata al-qadim di sini adalah isim kana, kemudian kata raqiban adalah maf'ul bih, dia adalah merupakan khobar kana, kemudian kata sayyaratan ini maf'ul bih dari kata raqiban. Ini contoh kalimat normalnya. Karena susunannya di sini kana, isim kana, khobar kana, kemudian ma'mul dari kana. Ini susunan normalnya. Kemudian kita dahulukan, kita kedepankan kata sayarotannya yang merupakan maf'ul bih dari kata rokiban, kita letakkan di tengah al-qadim dan rokib. Di tengah-tengah antara isim kana dan khobar kana. Fatakulu sehingga engkau katakan, ya walau atau malah ini mendahului isimnya ya, kita letakkan sebelum isimnya. Kana sayarotan al-qadimu rokiban. Orang yang datang itu mengendarai mobil. Maka di sini setelah kana itu adalah maf'ul bih dari khobar kana, kemudian al-qadim di sini adalah isim kana, kemudian raqiban mansub sebagai khobar kana. Bolehkah susunan demikian? Wa hadhihi suratu mamnu'atun indal basriyina. Maka bentuk susunan seperti ini mamnu'atun terlarang indal basriyina menurut para ulama Basrah. Li mukhalafatiha al-qaidatal 'ammata, karena menyelisihi kaidah umum. Wahia yaitu kaidah yang berbunyi annahu la yajuzu an yaliya al-amila mubasyaratan ma'mulun li amilin akhar. Kaidah yang berbunyi bahwasanya tidak boleh terletak setelah amil ma'mul untuk amil yang lain. Yang tadi, yang kemarin saya sampaikan, tidak boleh ada ma'mul sekunder, ma'mul dari amil sekunder itu terletak setelah ma'mul dari terletak setelah amil primer. Tidak boleh ada ma'mul amil sekunder terletak setelah amil primer. Wa yujizuha al-kufiyuna liqaulil farasdak. Dan para ulama Kufah membolehkan susunan semacam ini berdasarkan syair yang disampaikan oleh Al-Farasdak yang berbunyi qanafis haddajuna haula buyutihim bima kana iyahum atiyatu awada. Mereka adalah seperti qanafis, landak-landak haddajuna yang berjalan pelan-pelan haula buyutihim di sekitar rumah-rumah ya, mereka. Bimakana iyahum atiyatu awada. Nah, itu karena ya, atiyah awada telah mewariskan sifat ini iyahum kepada mereka. Karena sifat yang diwariskan atiyah kepada mereka. Faqaddama asy-syairu ma'mula khabari kana wa huwa iyahum. Maka di sini Al-Farasdak yaitu sang penyair mendahulukan ma'mul dari khobar kana yaitu kata iyahum ala ismiha atas isimnya. Wa huwa atiyatu yaitu kata atiyah. Ma'a ta'khiril khabari disertai dengan terletaknya khobar setelah isim. Wa huwa jumlatu awwada anil ismi yaitu kalimat awwada ini diletakkan setelah isim kana. Maka untuk kondisi yang pertama ini, di mana susunannya adalah kana dan saudari-saudarinya, kana atau saudari-saudarinya, kemudian ma'mul khobar kana, kemudian isim kana, kemudian khobar kana dan atau saudari-saudarinya, menurut ulama Basrah ini mamnu'ah, tidak boleh, sedangkan ulama Basrah ini mamnu'ah, sedangkan ulama Kufah ini memperbolehkan susunan semacam ini berdasarkan satu bait syair. Kemudian asaniyatu keadaan yang kedua. Asaniyah yang kedua adalah an yataqaddama al-ma'mulu wal khabaru 'alal ismi. Susunan yang kedua atau keadaan yang kedua adalah di mana ma'mul khabar, ma'mul dan ma'mul khabar kana dan juga khabar kananya ini didahulukan dari isimnya. Wa yataqaddamu al-ma'mulu 'alal khabari dan ma'mul khabarnya itu didahulukan atas khabarnya. Nah, sehingga susunannya kana atau
saudari-saudarinya. Setelah itu adalah ma'mul dari khobar kana atau saudari-saudarinya. Setelah itu baru khobarnya. Setelah itu baru isimnya. Jadi isim kananya terletak di akhir. Fatakulu sehingga engkau katakan, nah misalkan engkau katakan kana sayyaratan rakiban al-qadimu. Orang yang datang itu mengendarai mobil. Maka di sini setelah kata kana maka ini mansub sebagai maf'ul bi dari al-qadim, kemudian rakiban ini mansub sebagai khobar kana, kemudian al-qadim ini marfu sebagai isim kana. Boleh tidak susunan seperti ini? Wa hadhihi suratu mamnu'atun inda Sibawayh wa aktsaril basriyina. Maka susunan dengan bentuk seperti ini terlarang menurut Sibawayh dan juga mayoritas ulama Basrah. Wa yujizuha al-kufiyuna wa ba'dul basriyina. Sedangkan ulama Kufah dan sebagian kecil ulama Basrah memperbolehkan susunan semacam ini. Kenapa diperbolehkan? Liqauli syairi, berdasarkan adanya kasus, yaitu perkataan salah seorang penyair dalam syairnya yang berbunyi fa'asbahu, maka mereka berpagi hari, ya, mereka masuk pada waktu pagi. Wan nawa, dan biji-biji kurma ali mu'arrasihim, ya, ada di atas tempat-tempat istirahat mereka. Walaysa kullan nawa tulki al-masakinu. Walaysa, dan bukanlah al-masakinu, orang miskin itu, tulki, orang yang melemparkan, orang yang membuang, kullan nawa, ya, semua biji kurma. Ya, kita lihat mufradat dari bait syair ini di footnote nomor 2. Kata an-nawa, an-nawa di sini dia jam'un, merupakan jamak, ya, dia merupakan bentuk jamak. Mufraduhu nawatun, yang bentuk mufradnya adalah nawatun. Wan nawatu, adapun nawah artinya adalah ajamatut tamri wazabibi wa ghairihima. Dia merupakan ajamah biji, ya, biji kurma ataupun biji anggur dan selainnya, atau kismis dan selainnya. Wal muradu huna al-awwalu, dan yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, yaitu biji kurma. Kemudian mu'arrasihim, apa itu mu'arrasihim? Al-mu'arras itu adalah maudhi'un nuzuli akhiral laili. Maudhi', tempat, an-nuzul singgah. Itu tempat singgah musafir, akhiral laili, di akhir malam. Jadi ada tempat tertentu yang disediakan untuk tempat singgah bagi para musafir. Wa arada bihi al-maudhi'u alladhi anzalahum fihi. Ya, kurang lebih yang dimasukkan dengan di sini adalah tempat yang mereka gunakan untuk singgah, untuk bermalam, ya, untuk istirahat ketika melakukan safar. Falamma asbahu, ketika mereka masuk waktu pagi, wara'a minan nawa syai'an katsiran fi mu'arrasihim, dan mereka melihat ya banyak biji-biji kurma, ya, di tempat singgah mereka itu. Ansada al-qasidata, kemudian si penyair menyampaikan qasidah ini, menasyidkan qasidah ini, maksudnya adalah menyampaikan qasidah ini, membacakan qasidah ini. Wa minha hadzal bait, dan di antara bait yang terdapat dari qasidah tersebut adalah bait ini. Mubayyinan, yang mana si penyair dalam bait ini mubayyinan, menjelaskan kasrata ma quddima lahu minat tamri, betapa banyaknya kurma yang diberikan kepada mereka. Wa kasrata ma akalu, dan betapa banyaknya kurma yang mereka makan. Ma'annahum lam yakunu yarmuna kulla nawatin ya'kuluna tamratahum. Padahal mereka tidak membuang semua biji kurma,
yang kurmanya mereka makan, yang daging kurmanya mereka makan. Bal, akan tetapi yulquna ba'dhan wa ya'kuluna ba'dhan. Mereka buang sebagian dan mereka makan sebagian. Ya, artinya di sini mereka singgah di waktu malam, kemudian disuguhi kurma banyak, ya, kemudian mereka makan, ya, kemudian di sini tentunya habis makan ini biji kurmanya dibuang, ya, banyak. Kemudian sisanya kita lihat bekas-bekas biji kurma yang banyak, maka ini menunjukkan bahwasanya ini si musafir makan kurma yang banyak. Padahal kalau biasanya orang itu karena saking laparnya ataupun saking laparnya, kemudian dia singgah di suatu tempat disuguhi sesuatu makanan atau kurma yang di sini mengandung biji, itu kadang-kadang ya dimakan semuanya. Nah, dimakan semuanya. Pasti ada biji yang dimakan, tidak semua biji dibuang. Yang dikatakan oleh penyair tadi, walaisa ulan nawa tulki al-masakin, dan bukanlah orang yang miskin itu ya, orang yang melemparkan semua biji kurma. Kembali ke atas, maka di sini qaddama asyair, penyair qaddama mendahulukan ma'mula khabari kana, ma'mul dari khabar kana, wa huwa kullan nawa, yaitu kata kullan nawa, semua biji, itu biji kurma. Ya, jadi yang kita perhatikan berarti laisa kullan nawa tulki al-masakin. Maka di sini yang berkedudukan sebagai isim laisa itu adalah kata al-masakin, kemudian khabar laisanya adalah kata tulki, kemudian kullan nawa ini maf'ul bih dari kata tulqi. Dia ma'mul dari kata tulqi. Maka di sini penyair mendahulukan kata kullan nawa, yang dia merupakan ma'mul dari khabar kana. Li'annahu maf'ulu tulqi, karena kullan nawa di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih dari kata tulqi. Dan di sini didahulukan alasmiha, atas isimnya, dikedepankan daripada isimnya, wahwa al-masakinu, yaitu kata al-masakin ma'a taqaddumil khabari aidon, disertai juga dengan khabar yang didahulukan. Wahwa jumlatu tulqi, yaitu jumlah fi'liyah, yaitu tulqi, mereka membuang. Wa ta'akhuruhu anil ma'muli, dan dia terletak setelah ma'mul. Wahada ala ahadil a'aribi, dan ini adalah berdasarkan salah satu dari beberapa model i'rab, beberapa pendapat i'rab tentang syair ini. Artinya apa? Artinya banyak pilihan i'rab yang lain. Ya, karena di sini pensyarah mengatakan a'arib, berarti lebih dari dua pilihan i'rab. Lumayan banyak. Maka untuk susunan yang kedua, keadaan yang kedua adalah di mana susunannya adalah dibalik secara totalitas, ya, dibalik secara totalitas kecuali kana ataupun saudari-saudarinya, maka susunannya adalah kana, kemudian ma'mul khobar kana, kemudian khobar kana, kemudian baru isim kana. Maka untuk susunan seperti ini, Sibawayh dan mayoritas ulama Basrah tidak memperbolehkan, sedangkan ulama Kufah dan sebagian kecil ulama Basrah memperbolehkan dengan dalil salah satu bait syair yang tadi kita sampaikan. Alhamdulillah. Maka ada dua susunan yang ini menurut ulama Basrah itu terlarang. Yang pertama adalah semua ulama Basrah melarang kalau ada susunan kana, kemudian ma'mul khobar kana, kemudian isim kana, kemudian khobar kana, ini nggak boleh menurut semua ulama Basrah. Kemudian susunan yang kedua adalah kana, ma'mul khobar kana, isim kana, ini mayoritas ulama Basrah juga tidak memperbolehkan. Yang nanti ini ada kaitannya dengan bait syair ke-153. Ya, ada bait syair ke-153.
Yang mana ini nanti menjelaskan tentang penjelasan ulama Basrah. Ya, penjelasan ulama Basrah untuk syair-syair tadi. Katanya, ya, menurut kalian wahai ulama Basrah, susunan yang seperti ini nggak boleh. Tapi lihat ada bait syair yang dohirnya susunannya seperti itu. Jadi ulama Basrah tadi berpendapat bahwasanya kalau susunannya kana, ma'mul khobar kana, isim kana, kemudian khobar kana ini nggak boleh. Kemudian begitu pula susunan kana, ma'mul khobar kana, isim kana ini nggak boleh. Kemudian mau debat dengan ulama Kufah. Ulama Kufah mengatakan, nah, kalian katakan itu nggak boleh. Tapi lihat ada syair yang dohirnya susunannya seperti itu. Bagaimana jawaban kalian? Maka nanti dijawab oleh ulama Basrah di bait ke-153. Nah, jawabannya adalah di bait 153. Artinya apa? Oleh ulama Basrah nanti ditakwil. Nah, betul zahirnya di sini ada ma'mul yang mendahului amil, atau ada ma'mul yang mendahului isim kana. Tapi sebenarnya bukan seperti itu kasusnya. Karena nanti ada sesuatu yang ini dilesapkan, dan itu adalah isim kananya. Jadi di sini tidak ada kasus ada ma'mul sekunder mendahului amil, mendahului ma'mul primer. Wa baqiya suratun tsalisatun, dan terhisalah bentuk susunan yang ketiga fi hadhil mas'alah, untuk permasalahan ini. Wahia an yataqaddama al-khabaru wal ma'mulu 'alal ismi, di mana khobar kana dan juga ma'mul dari khobar kana ini dikedepankan atas isimnya. Wa yataqaddama al-khabaru 'alal ma'muli, dan khobar kananya ini terletak mendahului ma'mulnya. Jadi susunannya kana, khobar kana, ma'mul dari khobar kana, kemudian isim kana. Nah, susunannya seperti itu. Kana, khobar kana, ma'mul khobar kana, kemudian isim kana. Nahwu contohnya semisal dalam kalimat kana qari'an al-kitaba Khalidun. Ya, Khalid membaca kitab itu. Maka di sini kata qari'an mansub sebagai khobar kana, kemudian al-kitaba di sini mansub sebagai maf'ul bih dari kata qari'an, kemudian kata Khalidun marfu sebagai isim kana. Wa hadhihi suratu jaizatun bittifaqin. Maka susunan dengan bentuk seperti ini itu boleh. Bittifaq, disepakati, sepakat. Para ulama sepakat, ulama Kufah, ulama Basrah, ataupun ulama-ulama yang lain ini sepakat. Ini boleh. Li'annahu lam yalikana ma'mulu al-khabari. Karena tidak ada ma'mul khabar yang terletak setelah kana. Karena dalam kasus kita ini tidak ada ma'mul kana, ma'mul khabar yang terletak langsung setelah kana. Karena yang tidak boleh itu adalah setelah kana langsung ma'mul khabar. Itu tidak boleh. Menurut ulama Basrah. Menurut ulama Basrah ini tidak boleh. Tapi kalau susunannya adalah kana dan saudari-saudarinya, kemudian khobar, kemudian ma'mul khobar, kemudian isim kana, maka ini boleh. Li'annahu lam yali kana ma'mulu al-khobar wa innama waliyaha al-khobaru. Akan tetapi di sini yang terletak setelah kana itu adalah khobar kananya. Maka ada tiga keadaan, ya, ada tiga keadaan tadi tentang masalah ini. Kalau boleh kita ringkas, ada tiga gambaran, ada tiga susunan, bentuk susunan. Kalau mau kita ringkas, susunan yang pertama adalah di mana susunannya adalah kana, ma'mul khobar kana, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Maka ulama Basrah mengatakan nggak boleh, ulama Kufah mengatakan boleh. Kemudian susunan yang kedua, kana atau saudari-saudarinya, kemudian ma'mul khobar kana,
kemudian khobar kana, kemudian isim kana. Maka sebagian besar ulama Basrah enggak boleh, tidak memperbolehkannya. Nah, begitu pula Sibawai. Kemudian ulama Kufah beserta sebagian kecil ulama Basrah memperbolehkannya. Kemudian susunan yang ketiga, kana, khobar kana, ma'mul khobar kana, isim kana. Maka ini sepakat boleh. Ya, kurang lebih demikian. Hadza idza kana al-ma'mulu ghaira dzarfin wala jarin wa majrurin. Maka ini adalah pembahasan ketika ma'mul dari khobar kananya itu selain dzaraf dan jar majrur. Pembahasannya seperti ini. Fa in kana wahidan minhuma. Namun apabila ma'mul dari khobar kana itu adalah salah satu dari keduanya, yaitu boleh jadi dzaraf ataupun boleh jadi jar majrur, fa innahu yajuzu an yaliya kana ma'mulu khobariha bittifaqin. Maka boleh terletak setelah kana ma'mul khobar kana bittifaqin, berdasarkan kesepakatan ulama. Ulama sepakat kalau ma'mulnya itu jar majrur atau dzaraf mudhaf ilaih, kemudian kita letakkan setelah kana, maka ini boleh. Ditawassu'i fihi ma, karena ya adanya kelonggaran pada kasus jar majrur ataupun dzaraf mudhaf ilaih. Contohnya dalam susunan kana indaka Khalidun muqiman. Di Khalid itu tinggal dulu, Khalid tinggal di dekat kalian. Maka susunannya di sini adalah kata indaka di sini dia ma'mul dari kata muqiman, kemudian Khalidun di sini adalah isim kana, kemudian muqiman khobar kana. Wa mazala fil masjidi Aliyun mu'takifan. Contoh yang lain adalah Ali masih saja beriktikaf di masjid. Maka di sini fil masjidi adalah susunan jar majrur. Kemudian kata yang dia merupakan ma'mul dari kata mu'takifan. Aliyun di sini isim mazala, kemudian mu'takifan khobar mazala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di halaman 174. Wahada makna qaulihi, maka ini adalah makna dari bait syair yang disampaikan oleh Ibnu Malik, di mana beliau menyampaikan walayali al-amila ila akhirih. Maksudnya adalah la yaqa'u ma'mulul khabari ba'dal amili wa huwa kana wa akhwatuha illa idza ata al-ma'mulu dzarfan aw harfa jarrin ma'a majrurihi. Maka la yaqa'u ma'mulul khobar, tidaklah boleh ma'mul khobar terletak setelah amil, yaitu kata kana atau saudari-saudarinya. Illa kecuali idza ata al-ma'mulu dzarfan aw harfa jarin ma'a majrurihi. Kecuali apabila ma'mul dari khobar kana atau saudari-saudarinya tersebut berupa dzaraf atau berupa huruf jar beserta isim majrurnya. Wal qaulu bil man'i wajihun jiddan. Pendapat yang melarang susunan ini, melarang susunan dengan bentuk ini, merupakan pendapat yang wajihun jiddan, sangat kuat. Jadi tadi kita sampaikan ada tiga pendapat tadi ya, tiga bentuk. Bentuk yang pertama ulama Basrah melarang. Bentuk kedua ulama Basrah melarang. Alasannya adalah karena menyelisihi kaidah umum dalam hal ini, menyelisihi kaidah utama dalam hal ini, di mana tidak boleh ada ma'mul amil sekunder terletak setelah amil primer atau ma'mul dari amil primer. Bahasa mudahnya demikian. Ya, meskipun ulama Kufah memperbolehkan dua susunan tadi. Ya, susunan pertama adalah tadi saya ulangi, susunan pertama itu adalah susunannya kana, ma'mul khobar kana, kemudian tapi ma'mul khobar kananya di sini selain dzaraf ataupun jar majrur. Ini yang perlu kita pahami adalah yang pertama,
Ya, saya ulangi, saya rapikan kembali. Pembahasan kita adalah ketika ma'mul dari khobar kananya selain dzaraf ataupun jar majrur. Pembahasan kita adalah demikian. Dengan artian di sini, semisal ma'mul khobar kananya berupa maf'ul bih dari khobar kananya. Maka untuk susunan yang pertama, yaitu susunan di mana urutannya adalah kana, kemudian ma'mul khobar kana, kemudian setelahnya adalah isim kana, kemudian khobar kana. Maka ini menurut ulama Basrah tidak boleh. Menurut ulama Kufah boleh. Kemudian susunan yang kedua adalah kana, ma'mul khobar kana, kemudian khobar kana, kemudian isim kana. Menurut mayoritas ulama Basrah nggak boleh, begitu pula Sibawai. Kemudian ulama Kufah nggak boleh, begitu pula sebagian kecil ulama Basrah. Kemudian susunan yang ketiga, kana, khobar kana, ma'mul khobar kana, isim kana. Maka ini sepakat boleh kalau kayak gini. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah mana yang lebih tepat untuk dua susunan yang pertama, apakah pendapat yang memperbolehkan ataukah pendapat yang melarang. Maka oleh pensyarah di sini katakan bahwasanya yang lebih tepat untuk susunan model pertama dan kedua itu adalah pendapat yang melarang. Wal qaul bil man'i wajihun jiddan. Pendapat yang melarang bentuk susunan yang pertama dan kedua ini merupakan pendapat yang sangat kuat. Alasannya apa? Li mukhalafati hadzal uslubi linnahji al-'amil ladzi tasiru alaihi al-jumlatu fi nidhami takwinihi al-ma'thuri. Karena bentuk susunan seperti ini, karena ya uslub seperti ini ataupun bentuk susunan seperti ini menyelisihi linnahji al-'ami, metode berbahasa secara umum, metode atau susunan secara umum, alladzi tasiru alaihi al-jumlah fi nidhami takwiniha al-ma'thur. Yang ini digunakan pada sebuah kalimat dalam bahasa Arab dalam aturan pembentukannya al-ma'thur yang benar. Maka ini menyelisihi metode pembentukan kalimat yang benar. Wa tartibi kalimatiha, dan juga menyelisihi tartib kalimatiha, tartib urutan kata-katanya. Wa hadza malhudun fil jumalil lati aradnaha. Dan ini bisa kita perhatikan, bisa kita lihat di kalimat-kalimat yang telah kami sampaikan tadi sebagai contoh. Maka lebih menguatkan, musyawarah lebih menguatkan pendapat yang melarang dua susunan tadi. Alasannya adalah karena ini menyelisihi kaidah umum dalam pembentukan kalimat, metode pembentukan kalimat, dan juga urutan kata-kata dalam kalimat tersebut. Meskipun tidak tutup mata, sebagian ulama yang lain ini memperbolehkan kedua susunan tadi. Tapi ala kulli hal, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan yang lewat, untuk para ulama Kufah, mazhab Kufah yang memperbolehkan dua susunan tadi dan mereka berdalil dengan adanya bait syair, ini kalau seandainya yang mereka jadikan dalil itu adalah banyak bait syair, bukan cuma satu bait syair, banyak bait syair, maka kita katakan pendapat ulama Kufah pun ini wajih jiddan, juga sangat kuat. Kenapa? Karena dalilnya banyak. Tapi kalau seandainya yang dijadikan dalil oleh ulama Kufah mengenai hal ini cuma mungkin satu bait syair saja, ataupun beberapa bait syair yang bisa kita hitung dengan jari, dua bait syair misalkan, maka kita katakan
Ini nampaknya tidak cukup kuat untuk mendukung pendapat ulama-ulama Kufah rahimahumullah ta'ala. Insya Allah yang lebih tepat adalah pendapat ulama Basrah. Jadi perlu kita teliti lagi. Ini dalil yang dijadikan sebagai hujah ulama Kufah itu banyak atau tidak bait syairnya. Apakah cuma satu atau beberapa? Nah, kalau satu sama atau beberapa ini kita katakan kurang kuat. Karena prinsip kita adalah kembali ke kaidah penyusunan kalimat yang baku yang dikenal oleh orang Arab. Kaidah utama kita adalah kembali ke situ. Kalau ada sesuatu yang menyelisih kaidah, harus ada kasus pengecualian dan lumayan banyak. Dan kasus pengecualian ini tidak bisa ditakwil. Kasus pengecualian ini tidak bisa ditakwil dengan kemungkinan yang lain. Kalau bisa ditakwil dengan kemungkinan yang lain, nah maka kita katakan ya sudah, kembali ke kaidah utama. Oleh karena itulah di sini oleh pensyarah beliau lebih menguatkan tentang pendapat yang melarang kedua macam bentuk susunan tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bait ke 153 yang tadi saya katakan ini ada hubungannya ke bait 152 tentang pendapat ulama Basrah yang melarang kedua susunan tadi. Kemudian ulama Kufah menyampaikan boleh, kemudian mereka menyampaikan ini dalilnya, ada bait syair kayak gini, ada bait syair kayak gini. Gimana jawaban kalian wahai ulama Basrah? Maka dijawab di halaman di bait 153. Di bait ke-153 Ibnu Malik mengatakan wa mudmaru sya'ni isman wa mudmaru sya'ni isman inwi. Maka mudmarsan maksudnya adalah dhamir sya'an. Wa mudmaru sya'ni kalau di sini sya'ni misalnya jadi alif. Wa mudmaru sya'ni maksudnya adalah dan dhamir sya'an isman inwi niatkanlah isman sebagai isim kana, dan niatkanlah atau bahasa mudah kita dan jadikanlah adanya dhamir sa'an yang dia sebagai isim kana. In waqa'a muhimu mastabana annahum tana. In apabila waqa'a terdapat muhim. Ya, muhim di sini ini berbicara tentang tadi ya. Ulama Kufah yang mengatakan boleh dua susunan tadi. Karena apa? Ada kasusnya bait syair ini, bait syair ini. Maka oleh ulama Basrah dianggap itu adalah waham. Salah paham. Dianggap apa? Itu salah paham. Kenapa? Karena bisa ditakwil. Menurut ulama Basrah, meskipun zahirnya ini kayak gitu, tapi ini bisa ditakwil. In waqa'a jika terdapat muhim di sini adalah tadi kasus ma'mul khobar mengiringi kana. Kasus ma'mul khobar mengiringi kana. Mastabana yang sebenarnya ini jelas annahum tana, bahwasanya itu enggak boleh. Nah, jadi maksudnya ini adalah sanggahan untuk ulama Kufah. Nah, sanggahan untuk ulama Kufah yang mengatakan yang namanya ma'mul khobar kana boleh mengiringi kana. Nah, boleh terletak langsung setelah kana. Alasannya apa? Ini ada bait syair ini, dohirnya kan kayak gitu. Maka jawaban dari ulama Basrah adalah enggak, itu bisa ditakwil. Nah, itu bisa ditakwil. Takwilnya bagaimana? Takwilnya adalah sebenarnya ada dhamir sya'an. Sebenarnya ada dhamir sya'an pada kana atau saudari-saudarinya. Cuman dhamir sya'annya ini tidak dimunculkan. Sehingga sebenarnya susunannya adalah kana, kemudian dhamir sya'an yang nantinya kita dudukkan sebagai isim kana, baru setelah itu adalah ma'mul khobar. Jadi ma'mul khobarnya ini tidak langsung terletak setelah kana, tidak langsung terletak setelah amil, yaitu kana.
Tapi sebenarnya di situ ada dhamir sa'an, cuman dhamir sa'annya tidak dimunculkan. Maka ini maksud dari bait syair ke-153 ini. Wa mutmarasani isman inwi, dan inwi niatkanlah adanya dhamir sa'an yang berkedudukan sebagai isim kana. In waqa'a, apabila terjadi kasus muhim, ma'mul khobar mengiringi kana, ma'mul khobar yang ini terletak yang mengiringi kana, mastabana yang sebenarnya istabana itu sudah jelas, annahum tana, bahwasanya itu enggak boleh. Kurang lebih tadi ini adalah penjelasan dari ulama Basrah, takwil dari ulama Basrah untuk dalil atau bantahan dari ulama Basrah untuk dalil bait syair yang disampaikan oleh ulama Kufah yang dohirnya ada kasus seperti ini, seperti boleh. Nah, gimana kalian ulama Basrah menjawab tentang hal ini? Maka ulama Basrah kemudian menjelaskan, ya itu bukan ma'mul khobar kana terletak langsung setelah kana, tapi di situ ada dhamir sa'an, dan dhamir sa'an inilah yang berkedudukan sebagai isim kana, sehingga hakikatnya susunannya adalah kana, isim kana, kemudian ma'mul khobar. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita jelaskan syarahnya di pertemuan berikutnya. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.